Jadi ketika kita memiliki murai, biasanya kita itu hanya dikelilingi masterannya. Karena menurut saya masteran itu dapat memancing dia agar ingatan dia cepat pulih ya teman, atau menambah daya ingat dia untuk mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di kesempatan kali ini saya ingin membalas salah satu requestan para subscriber saya, yang seperti biasa setiap jam 12 siang saya akan membuatkan requestan subscriber saya satu persatu. Tetapi kalau requestannya sudah ada di channel YouTube saya, silakan saja di scroll ke bawah, insya Allah sudah saya buatkan secara lengkap. Dan langsung saja teman-teman, di sini saya akan bacakan salah satu requestan subscriber saya. Yang pertama yang bernama Saudara Rahman ya teman-teman. Saudara Rahman saya tampilkan di layar kaca teman-teman. Requestannya seperti itu biar teman-teman nanti dapat menilai apakah edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak ya. Kalau masuk akal silakan teman-teman pakai, tetapi kalau tidak masuk akal silakan dibuang begitu saja teman-teman. Saya bacakan sedikit ya requestannya. Kalau dalam satu rumah ada burung, murai, sama cucak hijau, apakah tidak masalah ya teman-teman? Pada intinya ya. Yang pertama-tama sih menurut saya, langsung saja saya bahas teman-teman. Yang pertama-tama, murai itu kan burung vektor ya. Murai itu burung vektor. Kalau dasarnya dia selalu menjaga daerah tutorialnya ya teman-teman. Ya kan, langsung saja saya bahas ya. Dia itu selalu mempertahankan daerah kekuasaan dia teman-teman. Jadi ketika kita memiliki murai, biasanya kita itu hanya dikelilingi masterannya. Karena menurut saya masteran itu dapat memancing dia agar ingatan dia cepat pulih ya teman, atau menambah daya ingat dia untuk mengisi salah satu isian satu dengan yang lainnya ya kan, termasuk cucak hijau ini teman-teman. Biasanya kan cucak hijau kan dia kan kadang besetan ya teman, kadang setiap hari ngeluarin isian besetan. Kalau menurut saya sih tidak masalah ya teman. Kalau untuk murai batu yang kategori untuk rumahan, ya itu kalau menurut saya sih tidak masalah. Ada cucak hijau, karena cucak hijau itu pun juga kadang-kadang dia mengeluarkan isian suara besetan atau suara tembakan yang lainnya teman-teman. Tetapi menurut analisa saya teman-teman, misalkan teman-teman memiliki murai batu yang sudah prestasi, ya sudah prestasi, sudah sering juara, kategori bukan murai batu rumahannya teman-teman, itu sih biasanya saya teman-teman, saya selalu membuat dia tenang, dalam arti nggak ada burung gencetan lain teman-teman selain masteran. Kalau cucak hijau kan biasanya dia kan nggak mau kalah ya teman-teman, burung murai bunyi dia ikut bunyi, terus saling saut-sautannya. Dan yang parahnya lagi, biasanya cucak hijau itu kan sering ngukluk ya teman. Seperti ngeropel ya. Menurut saya itu sih sangat berbahaya juga ya untuk murai batu kesayangan kita. Takutnya nanti dia itu bakal ngikutin suara cucak hijau teman. Dan juga biasanya sih gampang sekali birahi. Ya. Soalnya saya pernah ya teman, waktu dulu saya memiliki murai batu prestasi. Lalu
saya membeli lagi cucak hijau prestasi, ya. Tetapi biasanya itu Murai sering prestasi sama saya, dan pada saat saya belikan hijau, jadi dia tempur terus teman-teman. Si antara Murai dan cucak hijau ini. Jadi dia sering saut-sautan, dan cucak hijaunya juga sering bongkar materi, ya. Ya kan? Itu lama-lama Murai batu kita birahinya akan muncak. Kebanyakan ngukluk teman-teman. Atau dalam arti kalau cucak hijau kan suaranya bulat ya, seperti ngeropel, kadang dia suara hutannya, suara aslinya cucak hijau ya teman-teman. Kadang dia si Murai batu saya dulu nih jadi ngukluk atau suara monoton pada saat digantang. Padahal itu saya settingan nggak saya rubah ya. Tetapi kok berbeda ya kan. Mungkin pada senior Murai batu juga satu atau dua juga sama ya teman-teman. Ibaratnya nggak boleh cucak hijau itu dengan Murai, apalagi cucak hijau itu gacor teman-teman. Dia itu akan nggak mau ngalah ya dengan Murai tersebut. Yang ada Murai tersebut akan birahi. Kalau menurut pengalaman yang saya alami teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman memiliki Murai batu hanya buat rumahan, ya itu sebenarnya sih nggak jadi masalah. Karena biasanya cucak hijau pun dia sering bongkar materi teman-teman. Materinya sering dibongkarin di rumah. Tapi kalau untuk teman-teman untuk lomba atau Murai batu teman-teman sudah prestasi, saran saya lebih baik beda tempat lah teman-teman. Misalkan Murai ini di kamar satu dan cucak hijau di kamar yang di sebelahnya gitu teman. Yang terpenting jangan deket-deketan teman-teman. Karena itu nanti akan berakibatkan Murai batu kita itu akan birahi. Ya kan? Saran saya kalau teman-teman mau ngasih suara besetan, mendingan teman-teman silakan pakai masteran cucak cungko. Nah, kalau cucak cungko teman-teman nggak mau beli juga, silakan teman-teman beli cucak kinoy. Itu sebenarnya itu versi tembakannya sama teman-teman. Beset ngerol juga ya kan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk teman-teman untuk lomba, saya sarankan lebih baik jangan disampingkan dengan cucak hijau. Lebih baik disampingkan dengan burung-burung kecil ya, seperti kenari, ya, terus kolibri, itu sangat bagus teman-teman. Gereja tarung maksud saya teman-teman ya. Ciblek gunung. Nah, lebih baik dikesampingkan dengan masteran-masteran kecil ya kan, biar nanti suara tembakannya itu tertata teman-teman. Tetapi kalau kita masterin cucak hijau, biasanya dia lebih banyak ngikut yang suara ngukluknya cucak hijau itu. Makanya nanti di lapangan akan keluar teman-teman. Dan birahinya biasanya akan muncak. Yang saya alami ya. Tetapi menurut saya sih satu atau dua orang, bahkan para senior Murai batu di lapangan, kadang saya tanya, biasanya juga dia nggak boleh ya ketika dia datang nih bawa Murai. Biasanya teman-teman, dia datang bawa Murai. Nah di sebelah ada cucak hijau, biasanya yang Murai tersebut dipinggirin teman-teman. Begitupun saya ya kan, karena takut nanti Murainya tersebut akan birahinya muncak. Bukan karena cucak hijau jelek, bukan karena cucak hijaunya jelek ya teman-teman, maksud saya. Cucak hijau itu karena nggak mau ngalah dia teman-teman. Dia Murai bunyi, nah hijaunya akan bunyi terus. Jadi saling saut-sautan, lama-lama Murai tersebut birahi. Seperti itu. Kalau menurut saya sih sah-sah saja ya. Kalau teman-teman mau melihara cucak hijau dengan Murai ya nggak jadi masalah. Cuman kalau misalkan teman-teman Murainya sudah prestasi, ya sudah sering masuk juara 1, itu saya rasa dibedakan teman-teman. Jangan dalam satu kamar maksudnya itu ada cucak hijau. Kalau satu rumah ada cucak hijau nggak masalah. Yang penting jangan satu ruangan.
Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Biar kita agar menjaga titik kestabilannya. Titik kestabilan birahi serta emosi burung murai batu kesayangan kita tersebut. Seperti itu teman-teman. Saya rasa sudah real dan konkret ya teman-teman. Yang saya alami seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, ketika kita memiliki murai batu yang prestasi, itu kita fokus dengan masteran yang kecil-kecil saja. Ya, kalau untuk masteran yang seperti hijau, lebih baik dia kan sama-sama burung tempur ya. Lebih baik kita pisahkan saja teman. Untuk menjaga titik kestabilan birahi serta emosi burung kita. Ya teman-teman, saya rasa cukup ya. Itu dia jawaban saya. Bukan karena cucak hijaunya jelek, bukan teman-teman. Karena cucak hijau juga burung tempur juga. Takutnya cucak hijaunya tempur, murainya tempur, yang ada birahi. Dan yang ada bisa nggak jalan di lapangannya kan, seperti itu. Saya rasa cukup. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya. Dan mohon dikoreksi. Itu hanya berdasarkan pengalaman saya saja teman-teman. Serta yang saya pelajari juga dari para senior murai batu di lapangan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.